Seiring berkembangnya zaman, pada akhirnya umat manusia berhasil menciptakan sebuah robot canggih. Robot ini disebut The Sim, yang awalnya hanya sebagai robot pekerja, kini berkembang layaknya seperti manusia. Hingga sebagian orang dengan sukarela menyalin wajahnya untuk dipasang di sebuah robot. Bahkan kesadaran orang mati pun bisa dipindahkan. Hingga suatu hari di tahun 2055, tanpa sengaja, sebuah robot memicu meledaknya bom nuklir di kota Los Angeles yang berakibat 1 juta orang meninggal. Akibat kejadian itu, membuat negara barat sepakat untuk membasmi semua The Sim yang ada. Tetapi Asia Baru berbeda pandangan. Mereka menganggap The Sim statusnya sudah seperti manusia. Melihat hal itu memacu Amerika untuk memimpin penyerangan ini ke Asia Baru. Mereka menggunakan senjata canggih bernama USS Nomad yang mempunyai kemampuan memindai keberadaan The Sim. Selain itu, mereka juga mencari ilmuwan sekaligus pemimpin The Sim yang bernama Nirmata, yang telah mengembangkan sebuah senjata super yang dapat mengancam negara barat. Yo halo semua. Kali ini Bang Sin akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Creator. Tanpa berlama-lama langsung saja ke intronya. 10 tahun sejak agresi negara barat, sekelompok tentara Amerika muncul di area tepi pantai Asia Baru. Sementara itu terlihat, Nomad sedang memindai area dari atas langit. Tidak jauh dari tempat itu, tinggallah seorang bernama Joshua dan Maya. Saat ini Maya sedang hamil dan memiliki sebuah tato khusus di tubuhnya. Ketika asik memandu kasih sayang, mereka berdua mendengar suara berisik dari luar rumah. Kemudian Joshua berusaha secepat mungkin memakai tubuh robotnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ketika itu juga, sekelompok The Sim yang dipimpin oleh Harun telah menangkap seorang tentara Amerika yang menyelinap bernama Drew. Lalu The Sim memukuli pria itu untuk memaksanya memberikan informasi. Namun pria itu hanya diam saja tanpa bicara. Di saat yang sama, pesawat Nomad telah sangat dekat dengan pasukan Harun. Hal itu memaksanya untuk segera pergi dan lalu menyiapkan sebuah perahu. Saat sedang sendirian, Joshua merasa sangat kecewa dan memarahi Drew karena dia tidak memberinya cukup banyak waktu. Hal ini mengungkapkan bahwa kalau Joshua sebenarnya bagian dari militer Amerika yang saat ini menjalankan misi penyamaran dan menikahi Maya. Di sela aksi baku tembak antara The Sim dan pasukan Amerika, Joshua mengambil radio milik Drew lalu menyuruh pimpinannya untuk menghentikan penyerangan ini. Karena menurut Josh, Nirmata tak berada di tempat itu. Tanpa sengaja saat itu, Maya mendengar semua percakapan Josh. Maya sangat kecewa dan marah ketika mengetahui kebenarannya. Karena sebelumnya Josh telah berjanji untuk keluar sebagai anggota militer Amerika. Merasa telah dikhianati, Maya memutuskan untuk meninggalkan Josh, lalu ikut bergabung bersama para The Sim menaiki perahu. Namun tiba-tiba, setelah tragedi di pantai Asia Baru, kini Joshua berada di Amerika. Nampaknya, kejadian 5 tahun lalu membuat Joshua mengalami trauma berat, sehingga ia harus mengkonsumsi obat PTSD. Singkatnya bersama terapisnya, melalui alat detektor kebohongan, memastikan kalau Joshua tidak menyembunyikan informasi apapun. Ternyata saat ini Joshua bekerja di Ground Zero, yang bertugas untuk mengumpulkan bangkai The Sim untuk dihancurkan secara massal. Ketika berada di rumah, Joshua mencoba menonton rekaman video lamanya. Ia mengingat kenangan indah saat di mana Maya sedang memakaikan alat tubuh robotiknya. Ternyata ia kehilangan kaki dan tangannya akibat ledakan bom nuklir di kota Los Angeles, serta ia juga harus kehilangan keluarganya. Saat sedang berenang, Joshua didatangi 2 petinggi militer yang bernama Jenderal Andre dan Kolonel Howell yang meminta Joshua untuk menjalankan sebuah misi. Mereka telah mengetahui bahwa Nirmata telah mengembangkan sebuah senjata super yang berpotensi menghancurkan US Nomad dan dipastikan dunia barat akan kalah. Joshua satu-satunya orang
yang mengetahui lokasi laboratorium tersebut sehingga ia diminta untuk bergabung ke dalam misi ini untuk menghancurkan senjata itu secepatnya. Pada awalnya Joshua menolak, ia beralasan seharusnya mereka tidak berada dalam situasi saat ini. Jika 5 tahun lalu, Amerika tidak melepaskan misil di lepas pantai Asia Baru, serangan itu juga telah mengacaukan penyamarannya, serta ia harus kehilangan istri dan anaknya yang masih dalam kandungan. Akan tetapi Joshua dengan cepat berubah pikiran setelah diperlihatkan sebuah video hologram bahwa Maya istrinya masih hidup yang kini sedang bekerja dalam proyek pengembangan senjata super tersebut. Dan di malam itu juga, Joshua bersama anggota militer berangkat ke Asia Baru. Singkatnya, mereka telah mendarat di sebuah wilayah yang sebelumnya sudah dipindahi oleh Nomad untuk memastikan tidak ada The Sim di area itu. Sementara itu, Joshua menyadari bahwa area di atas laboratorium kini telah dibangun sebuah perdesaan yang telah dihuni oleh banyak penduduk. Anggota militer bernama Mike mengancam penduduk setempat yang akan menembak seekor anjing. Hal itu menyebabkan seorang anak kecil menangis dan tangannya mengarahkan ke pintu masuk laboratorium. Sementara itu, Joshua bersama pasukan militer mulai masuk ke dalam laboratorium. Tidak butuh waktu lama, para militer berhasil memasuki ruang pengawas dan menembaki para ilmuwan yang ada di sana. Saat itu, polisi The Sim mulai berdatangan. Menyadari hal itu, militer yang berjaga di luar segera menyiapkan siasat penyerangan. Beruntungnya tepat sebelum ditangkap, polisi The Sim tidak menyadari akan ada roket yang telah diluncurkan. Sementara itu, Joshua dan militer lainnya semakin masuk ke dalam laboratorium dan menemukan pintu rahasia yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan senjata super. Kemudian Joshua menunggu sampai peretasan pintu terbuka. Seketika pintu itu terbuka dan Joshua langsung masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, Joshua dikejutkan dengan keberadaan The Sim berwujud anak kecil yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Di saat yang sama, seorang ilmuwan muncul di tempat itu, lalu langsung menembak Joshua. Ilmuwan itu kemudian membuka pintu darurat dan lantas memerintahkan anak tersebut untuk segera pergi mencari Nirmata. Joshua yang masih bertahan segera mengejar anak itu, sembari mencari keberadaan Maya. Sementara itu, para pasukan militer yang tersisa mulai terdesak dan memutuskan untuk bergegas kembali ke pesawat. Karena sebentar lagi pesawat Nomad akan meledakkan lokasi laboratorium tersebut. Saat di pesawat, mereka terlambat untuk menyadari bahwa salah satu anggota militer telah dipasangi bom peledak oleh The Sim. Akhirnya pesawat itu pun jatuh dan meledak tepat sebelum pesawat Nomad melepaskan misilnya. Menyadari akan ada serangan Nomad, Joshua berlari sejauh mungkin untuk menghindari radius ledakan. Saat ini Joshua terbangun di sebuah perahu. Terlihat The Sim yang semalam sedang melihatinya. Josh mengabaikan keberadaannya, lalu ia berusaha menyisir lokasi sekitar dan menemukan Sipli dalam kondisi terluka. Menyadari banyak The Sim berpatroli, Josh berusaha membawa Sipli bersembunyi di sebuah rumah. Lalu Josh berusaha menenangkan Sipli dan memberitahunya dirinya akan baik-baik saja. Saat itu Josh menyadari patroli polisi The Sim mulai mendekat area itu. Akan tetapi Josh dikagetkan dengan suara televisi. Ternyata itu The Sim kecil tadi yang mengikutinya dan sekarang menonton televisi.
Josh lalu mematikan TV tersebut, akan tetapi anak itu menghidupkan kembali TV hanya dengan menggerakkan tangannya. Melihat hal tersebut, membuat Joshua menyadari bahwa The Sim berwujud anak kecil ini merupakan senjata super ciptaan Nirmata. Pada saat itu juga, Joshua mendapati panggilan dari Howell. Lalu Joshua menceritakan kejadian ini kepada Howell tentang kemampuan The Sim anak kecil tersebut, yang kemungkinan besar adalah senjata super ciptaan Nirmata. Howell mendengar hal itu. Lantas ia menyuruh Josh untuk segera membunuh anak itu, akan tetapi komunikasinya terputus karena keberadaan Howell telah diketahui oleh para polisi. Saat itu Howell pasrah menyerahkan diri dan kemudian dijebloskan ke dalam sebuah mobil barak kuda. Bersamaan dengan itu, ternyata Mike lebih dulu telah ditangkap. Di lain sisi, Joshua yang bersiap untuk menjalankan perintah Howell seketika menghentikan tindakannya setelah dia menyadari kalau anak itu sedang membuat gambar yang sangat mirip dengan tato Maya. Ketika itu tiba-tiba muncullah seorang petani The Sim yang menodongkan sebuah senjata ke arah Joshua. Petani itu mencoba untuk mendekati The Sim anak kecil itu, serta ia memanggil nama Alpi. Saat itu Joshua mendengar melalui alat penerjemah kalau petani tersebut berniat membunuhnya. Joshua pun bertindak cepat dengan menembak petani itu lebih dulu. Setelah itu Josh memeriksa tubuh petani dan menemukan sebuah kunci mobil. Setelah itu Josh mencoba mencari informasi tentang keberadaan Maya kepada Alpi. Di saat itu Alpi hanya menyebutkan Diandang. Mendengar hal itu Josh semakin yakin kalau anak ini dapat mengantarkannya ke Maya. Akan tetapi di saat Josh ingin mencari tahu lebih dalam, Alpi telah memberitahu Josh akan adanya polisi. Menyadari hal itu, Josh berusaha pergi dari tempat itu. Ia membawa Sipli yang terluka serta mengajak Alpi menaiki mobil. Saat ini para polisi The Sim sudah mengepung dan menembaki Joshua. Dan kemudian salah satu polisi melempar sebuah bom granat. Sontak membuat Joshua terkejut karena tepat di dekat mobilnya. Di saat mulai menghitung mundur, tanpa diduga, seekor anjing baik hati mengambil granat tersebut, lalu membawa granat itu keluar, tepat di area The Sim yang berkumpul. Setelah itu Alpi kembali menggunakan kemampuannya untuk menyalakan mobil. Dan terlihat Josh sudah paham dengan cara kerja Alpi. Saat itu juga ia melanjutkan pelariannya dan mencari Maya. Di sisi lain, Howell dan Mike sedang berada di dalam mobil barak kuda. Mereka berdua bekerja sama untuk melumpuhkan polisi itu. Setelah mengambil alih kendaraan itu, mereka berdua lantas mencari Joshua. Saat ini Joshua terhenti di sebuah area karena kehabisan bahan bakar. Kemudian Sipli menodongkan senjata, meminta Josh untuk kembali membawanya ke pangkalan militer. Jelasnya Josh menolak, karena saat ini pangkalan militer berjarak 400 mil, sehingga dalam kondisi saat ini, tak memungkinkan untuk kembali. Lantas Josh memberikan solusi akan membawanya ke kota terdekat. Namun di tengah percakapan, Sipli meninggal dunia karena kehabisan darah. Singkatnya saat itu, ada mobil lain yang melintas. Josh lalu menutupi kepala Alpi untuk menyembunyikan identitas Alpi. Ketika pengendara itu menghampiri Josh, ia lalu meminta tumpangan menuju kota terdekat. Saat itu Howell berhasil menemukan mobil Josh, akan tetapi hanya menemukan Sipli tak bernyawa. Lalu Howell memanfaatkan tubuh Sipli untuk dilakukan pemindahan kesadaran. Melalui kepala The Sim yang dimasukkan sebuah chip kesadaran milik Sipli, Howell mencoba mencari tahu di mana keberadaan Joshua sekarang. Akan tetapi Howell tak mendapatkan informasi banyak dari kesadaran milik Sipli, sehingga ia melanjutkan pencarian Joshua. Singkatnya sekarang Joshua sudah sampai di perbatasan kota. Terlihat foto Joshua, ia sekarang jadi buronan. Saat itu para penjaga mulai melakukan pemeriksaan, sedangkan Joshua bersiaga dengan senjatanya. Saat itu seorang penjaga mulai memeriksa Alpi. Menyadari identitasnya mulai dicurigai,
Alpi lantas menggunakan kekuatannya kembali. Pada akhirnya mobil dapat memasuki kota dengan selamat. Di sisi lain, Howell dan Mike saat ini sedang di perjalanan melalui radio milik polisi The Sim. Akhirnya Howell dan Mike mengetahui keberadaan Joshua. Donate your likeness. Get scanned. Sesampainya di kota, Joshua mencoba bertanya kepada Alpi tentang di mana Dian Dang itu berada. Namun Alpi tidak menjawab pertanyaan itu dan malah mempertanyakan apakah Joshua adalah temannya. Karena pada saat itu polisi mulai bermunculan, Josh lantas membawa Alpi melarikan diri ke dalam sebuah bus. Saat berada di bus, Josh tiba-tiba melihat sosok Maya istrinya. Akan tetapi Josh akhirnya tersadar kalau wanita itu adalah The Sim yang mendapat sumbangan wajah Maya. Ketika itu juga, Josh kembali teringat akan hari di mana Drew memberinya misi. Saat itu Drew menjelaskan bahwa demi mendapatkan informasi mengenai Nirmata, Josh diminta Drew melakukan misi penyamaran untuk menikahi Maya, dan kemudian Drew memberikan cincin pernikahan yang sudah dipasangi alat pelacak. Singkatnya, kini Josh dan Alpi sudah sampai di kota lain. Josh menyadari kalau fotonya kini disebar di seluruh layar kota. Hal itu memaksa Josh untuk secepatnya pergi. Saat ini Josh berada di sebuah pabrik The Sim. Ia berniat mengakses kesadaran Alpi untuk mencari tahu informasi mengenai Maya. Akan tetapi Josh malah bertemu dengan Drew yang saat ini bekerja di pabrik pembuatan The Sim. Terungkap bahwa setelah kejadian 5 tahun lalu, Drew memiliki pandangan berbeda mengenai The Sim, dan sekarang ia justru sangat mempercayai robot, sampai-sampai dia berpacaran dengan sebuah The Sim bernama Kami. Singkatnya, saat ini Drew sedang memeriksa tubuh Alpi. Drew memberitahu Josh bahwa Alpi dibuat dengan teknologi sangat canggih. Dan tidak hanya itu, Alpi juga memiliki kode akses terkunci. Kemunculan Alpi juga membuat Drew merasa sangat terkejut karena ia tak pernah melihat The Sim berwujud anak kecil. Ketika Joshua bertanya, apakah dia bisa melacak lokasi Maya melalui cincin pernikahannya, sontak Drew menegaskan kalau Maya sebenarnya sudah mati. Mendengar hal itu, tentu Josh menolak untuk mempercayai klaim tersebut, sebab menurut video hologram yang ditunjukkan oleh Howell sebelumnya, memperlihatkan kalau Maya masih hidup. Saat ini kami diminta Drew untuk membawa Alpi ke apartemen. Kemudian Drew memberitahu Joshua bahwa hasil pemeriksaan tubuh Alpi tadi, kalau Alpi sangat berbeda dengan The Sim pada umumnya. Karena dia memiliki kemampuan untuk terus berkembang, meski saat ini jangkauan kekuatannya masih terbatas. Namun seiring berjalannya waktu, kemampuan Alpi akan terus berkembang, hingga sampai pada titik di mana Alpi bisa mengendalikan semua teknologi dari jarak jauh. Eventually she'll be able to control all technology remotely. Tell me about Joshua, Alfie. Sementara itu, Alpi memberitahu kami kalau akan ada seseorang yang datang untuk menjemputnya. They're coming to get me. Lalu kami teralihkan dengan bunyi dering dari telepon. Ternyata seorang kurir mengantarkan paket es krim pesanan kami. Di sisi lain, ternyata para polisi berdatangan dan mulai mengepung area apartemen. Namun ketika itu, kami tidak menyadari bahwa kurir pengantar paket tadi adalah polisi yang menyamar. Tell me your favorite. Which one do you... Oh. Saat itu Alpi sedang menonton TV. Polisi itu berusaha membujuk untuk membawa Alpi, akan tetapi Alpi hanya diam saja, seolah mengabaikan keberadaannya. Merasa usahanya sia-sia, mereka lantas memutuskan untuk menembak Alpi. Beruntungnya di saat yang tepat, Joshua datang lalu menghajar para polisi. Saat itu Josh menyadari kalau bantuan para polisi mulai berdatangan. Lalu Josh membawa pergi Alpi, dan Drew yang berduka menangisi kepergian kami. Ketika itu para polisi sudah berdatangan.
Ternyata dua dari sekelompok polisi itu adalah Howell dan Mike yang sedang menyamar. Lalu Howell meretas kepala kami guna mencari informasi keberadaan Joshua. Di sisi lain, Drew bersama Josh berhasil melacak lokasi cincin pernikahan Maya yang terdeteksi berada di rumah lama Joshua. Namun setibanya di sana, Josh hanya mendapati cincin tersebut berada di genangan air. Saat Josh kembali melihat rekaman dari serangan waktu itu, tiba-tiba Alpi datang menghampiri Josh dengan maksud memperingatkannya akan kedatangan militer. Namun Joshua yang terbawa emosi dengan spontan membentak Alpi. Mendengar bentakan tersebut, lantas membuat Alpi menangis. Melihat kalau robot ini menangis mirip seperti manusia, Josh lalu meminta maaf dan memeluk Alpi. Bersama dengan ini, Drew datang lalu memperingatkan mereka bahwa akan adanya sebuah serangan. Akan tetapi Drew belum menyelesaikan kalimatnya, ia ditembak dari arah belakang. Sebelum Drew meninggal, ia memberitahu Josh kalau Nirmata itu sebenarnya adalah Maya. Itulah sebabnya kenapa 5 tahun yang lalu mereka melakukan serangan secara langsung, tanpa terlebih dulu memperingatkan Joshua, sebab mereka khawatir kalau kecintaan Joshua pada Maya justru akan membuat Joshua membelot dari pemerintah Amerika. Setelah itu Joshua berusaha melarikan diri bersama Alpi. Namun sayangnya mereka telah dikepung oleh pasukan Harun dan Joshua berhasil dilumpuhkan. Keesokan harinya, Joshua terbangun di penjara di dalam sebuah kapal. Harun kemudian datang menemuinya dan mulai menjelaskan beberapa hal, mulai dari ayah Maya, yang sebenarnya merupakan Nirmata yang asli. Tapi setelah ayahnya meninggal, nama Nirmata pun disandang oleh Maya, yang kemudian berusaha menciptakan Alpi untuk menghentikan Nomad. Ia juga menjelaskan bahwa ledakan nuklir yang terjadi di Los Angeles 15 tahun yang lalu, faktanya disebabkan oleh kesalahan pemrograman dari manusia itu sendiri, yang kemudian justru menyalahkan The Sim atas kejadian tersebut. Dan andai pun jika The Sim memenangkan peperangan ini, mereka tidak memiliki niatan untuk melakukan apapun terhadap dunia barat, karena pada dasarnya mereka hanya ingin bisa hidup dalam kedamaian. I will never take you to Nemata. Karena saat itu markas mendapat ancaman, lantas Harun menunda eksekusinya. Saat itu Alpi diam-diam mendekati sel Joshua. Lalu Alpi bertanya kepada Josh, apakah dia ingin menyakiti Maya? Tentunya Josh menepis tuduhan itu dan lantas meyakinkan Alpi untuk membantunya melarikan diri agar dia bisa melanjutkan pencariannya terhadap Maya. Saat itu pelarian Josh sempat diketahui oleh Harun. Saat itu Harun mencoba mencari keberadaan Josh. Akan tetapi Harun segera tersadar karena markas utama sedang dalam ancaman. We should go. Singkatnya, pasukan Harun sekarang telah sampai di markas utama. Josh yang tanpa disadari oleh pasukan Harun bersembunyi di bawah kapal. Kemudian ia pun menyelinap ke dalam pemukiman warga. Saat itu Josh melihat dengan jelas bagaimana manusia dan The Sim di situ bisa hidup dalam keharmonisan. Tidak hanya itu, manusia yang juga berduka atas kematian sebuah The Sim, anak-anak di sana juga diajari tentang bagaimana mereka harus hidup berdampingan secara damai. Singkatnya, saat ini, Josh berusaha menyelinap ke dalam markas Harun. Joshua diam-diam mendekati Harun dan menekan sebuah tombol di kepalanya, sehingga membuatnya tidak lagi bersiaga. Akan tetapi di saat yang sama, tiba-tiba alarm darurat berbunyi karena mendeteksi adanya serangan yang akan datang. Hal ini membuat para The Sim bergegas untuk bangun. Dan Harun segera menyadari kalau Alpi telah menghilang. Sayangnya, mereka tidak bisa langsung melakukan pencarian Alpi karena militer Amerika telah tiba dengan mendatangkan sebuah tank tempur berukuran besar seketika membombardir markas tersebut. Melihat pertempuran tersebut membuat Alpi tersadar
kalau para militer ini datang untuk mencarinya. They've come for me. I have to help. Ia pun memutuskan meninggalkan Joshua untuk membantu para The Sim. Akibat ulah kera yang baik hati, Howell memutuskan mengirim sebuah robot peledak yang mengakibatkan banyak The Sim berjatuhan. Setelah itu Howell kembali mengirim robot keduanya. Akan tetapi Alpi menghadang robot tersebut di tengah jembatan. Lalu ia menggunakan kemampuannya kembali sehingga robot itu terhenti. Howell yang menyadari kalau robotnya tiba-tiba tidak berfungsi, ia lantas mengirim Mike yang kemudian dengan cepat melepaskan tembakan kepada Alpi. Joshua yang melihat kejadian itu tentunya menjadi sangat marah dan mau tidak mau dia harus menembak mati Mike. Dan akibat Alpi yang tidak sadarkan diri, robot peledak kedua pun kembali aktif dan memulai hitungan mundur. Beruntungnya Joshua dengan sikap membawa tubuh Alpi untuk secepatnya pergi dari radius ledakan. Harun kemudian menyadari kalau Joshua tidak memiliki niatan untuk menyakiti Alpi. Harun akhirnya berubah pikiran dan setuju untuk membawa Joshua menemui Nirmata sekaligus untuk memperbaiki Alpi. Dalam perang yang masih terus berlangsung, keduanya membawa Alpi menaiki sebuah kapal dan secepatnya pergi dari sana. Selama di perjalanan, Harun ungkapkan fakta yang cukup mengejutkan bagi Joshua, di mana ternyata Alpi diciptakan oleh Maya berdasarkan embrio yang ada di dalam kandungannya. Sehingga hal ini secara tidak langsung mengungkapkan kalau Alpi sebenarnya adalah salinan dari anak kandung Josh itu sendiri. Saat ini mereka sudah sampai di tempat tujuan, kemudian Alpi dijemput oleh beberapa biksu dan dibawa masuk ke sebuah kuil. Saat itu, Josh bertanya kepada biksu, apakah tempat ini adalah Diandang? Biksu itu pun menjawab bahwa kata tersebut artinya surga, yang secara tidak langsung mengungkapkan kalau Maya sebenarnya sudah meninggal. Joshua pun sangat terpukul dengan kenyataan ini. Saat ini, Josh memasuki kuil, kemudian melihat Alpi yang telah pulih dan beristirahat di samping tubuh Maya yang terhubung ke sebuah mesin. Kemudian biksu The Sim menjelaskan bahwa Maya telah seperti itu selama 5 tahun terakhir. Ia sekarang tidak benar-benar hidup, sebab mesin itu hanya membuat tubuhnya tetap bekerja. Biksu itu juga menegaskan bahwa The Sim tidak diperbolehkan menyakiti Nirmata, sehingga kini semuanya diserahkan kepada Joshua. Apakah dia ingin Maya tetap seperti itu, atau memilih untuk mematikan mesin yang terhubung ke tubuh Maya? Pada akhirnya, dengan rasa penuh penyesalan atas semua yang terjadi, Josh kemudian meminta maaf dan lantas mematikan mesin itu. Goodbye, Mother. Di saat itu, militer Amerika juga tiba di sana dan mulai melakukan penyerangan. Singkatnya, saat itu Howell berhasil memasuki kuil. Kemudian ia menodongkan senjata kepada Josh, lalu mengunduh kesadaran milik Maya. Akan tetapi Harun juga muncul di sana dan langsung menembak Howell menggunakan bom perekat. Namun Howell tidak menyadari keberadaan bom perekat di tubuhnya. Seketika itu aktif dan membunuh Howell serta 2 pasukannya. Harun ternyata masih bertahan, kemudian meminta Joshua untuk membawa Alpi pergi demi menghancurkan Nomad secepatnya. Sebelum pergi, Josh juga sempat mengambil chip kesadaran milik Maya, lalu membawa Alpi pergi dari kuil. Sayangnya, di tengah pelarian mereka, tertangkap oleh militer Amerika yang kemudian memisahkan mereka berdua, dan kemudian Nomad meledakkan daerah tersebut. Singkatnya, saat ini Josh dibawa ke markas militer di kota Los Angeles, di mana Jenderal Andre lantas memaksanya untuk segera membunuh Alpi, karena mereka tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Alpi. Alasan kenapa harus Josh yang harus melakukan eksekusi Alpi? Karena Amerika sudah tahu kalau Alpi merupakan salinan anak kandung Josh, sehingga membiarkan Josh yang membunuh anaknya adalah cara yang lebih terhormat jika dibandingkan dengan metode militer yang cukup brutal. Di saat itu juga Josh akan mengeksekusi Alpi. Am I going to heaven? Dengan wajah penuh kesedihan, Josh lalu menembak Alpi
dan seketika tak sadarkan diri. Saat ini Josh dalam perjalanan menuju Ground Zero guna menghancurkan tubuh Alpi. Singkatnya, saat ini Jenderal Andre mendapat panggilan telepon. Dia diberitahu bahwa pemindahan kode Alpi telah berhasil. Terungkap bahwa kematian Alpi saat ini belum benar-benar mati, karena senjata yang digunakan oleh Josh tidak menunjukkan kalau adanya sonar penghancuran, sehingga mereka menduga kalau Alpi hanya masuk mode tidak siaga saat dieksekusi, yang kemudian senjata tersebut tak berdampak padanya. Di saat itu juga Alpi aktif dan menggunakan kemampuannya kembali. Akhirnya Josh dan Alpi berhasil melarikan diri. Saat ini Josh dan Alpi berada di stasiun antariksa. Mereka berdua berencana menghancurkan USS Nomad. Kemudian Alpi kembali menggunakan kemampuannya, sehingga mereka bisa masuk ke pesawat dengan mudah. Di sisi lain, Jenderal Andre telah tiba. Ia meminta petugas untuk menghentikan semua penerbangan. Tapi beruntungnya Josh sudah terbang bersama pesawatnya. I want every one of those flights turned back. Emergency. The shuttle will be returning to Los Angeles. Menyadari kalau penerbangannya dibatalkan, Alpi segera bertindak, lalu mengendalikan pesawat. Singkatnya, pesawat sekarang telah berada di USS Nomad. Saat di area docking, semua warga sipil segera diturunkan, dan para militer berusaha masuk ke dalam pesawat. Namun Josh bertindak cepat dengan membuka pintu ruang hampa udara, sehingga menyebabkan semua militer terlempar keluar. Saat itu, Jenderal Andre melihat Joshua sedang menyiapkan peledak. Ia lantas merespon tindakan itu dengan meluncurkan rudal menuju pangkalan The Sim di Asia Baru. Tetapi Josh menyadari akan serangan rudal itu. Ia lantas memberikan chip maya kepada Alpi dan menyuruhnya untuk menghentikan serangan itu, sementara Josh berusaha memasang peledak. Di saat itu, Alpi berlari melewati beberapa koridor. Kemudian ia mencapai ruang tujuan. Lalu Alpi menggunakan kekuatannya untuk menghentikan serangan. Setelah Alpi berhasil menghentikan serangan, Josh meminta Alpi untuk segera kembali padanya. Akan tetapi Alpi memasuki koridor yang salah hingga ia menemukan ruangan dipenuhi The Sim, yang salah satunya memiliki wajah maya. Mengetahui kalau itu robot ibunya, Alpi pun membawa keluar, hingga di mana Alpi terhenti di suatu tempat, lalu memasangkan chip kesadaran maya. Come on. Joshua needs us. Singkatnya, pakaian pelindung Josh sekarang kehabisan oksigen. Namun beruntungnya, Alpi segera muncul di saat yang tepat dan membawanya ke sebuah ruangan yang memiliki udara. Setelah menyelamatkan Josh, lalu Alpi mengaktifkan escape pod Nomad. Akan tetapi di saat itu, Jenderal Andre mengetahui keberadaannya. Ia lantas memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Alpi menggunakan robot berbentuk gurita. Melihat robot itu menyerang, Josh dengan cepat menutup eskapot demi menyelamatkan Alpi. Setelah itu, robot gurita mulai menyerang Josh. Akan tetapi di saat yang sama, Alpi dapat mengendalikan robot tersebut. Akibat kejadian menyelamatkan Alpi dari robot gurita sebelumnya, kini pintu eskapot mengalami kerusakan, bersamaan dengan bom yang telah dipasang oleh Josh sebelumnya. Kini mulai dalam hitungan mundur. Menyadari tidak punya banyak waktu lagi, Josh melepaskan eskapot dari Nomad, serta Josh berpesan kepada Alpi kalau suatu saat mereka akan bertemu kembali di surga. Ketika Josh sedang menunggu akhir cerita hidupnya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan The Sim Maya yang membuat keduanya saling berpelukan. Tepat ketika Nomad akhirnya meledak. Dengan hancurnya Nomad membuat misil yang telah diluncurkan jatuh mendarat tanpa meledak. Sementara itu, escape pod Alpi juga mendarat dengan selamat. Alpi pun tersenyum bahagia dan kemudian bergabung dengan para The Sim lainnya untuk merayakan hancurnya Nomad.